Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan bacaan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat 124 ya. Dan seterusnya. Saudara-saudara, tadi kita sudah baca bersama, dipimpin oleh qari kita, satu ayat yang juga merupakan penanda peralihan satu topik dari topik yang telah lalu kepada topik yang baru. Pada lebih 60 ayat sebelumnya Allah bahas panjang lebar pernak-pernik perjalanan naik turun ya, dinamika suatu umat ya, yaitu bangsa Yahudi, baik pada masa Nabi Musa alaihissalam ataupun pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai ya. Sekarang masuk pada suatu bagian yang terkait dengan seorang tokoh besar ya, yang tidak kalah besarnya, bahkan mungkin lebih besar ya, dari tokoh yang sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tokoh kita yang sekarang ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya katakan tidak kalah besarnya karena memang, atau bahkan lebih besar karena Nabi Ibrahim ini memang disebut dengan Abul Anbiya ya. Kalau dihubungkan dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa itu cicit dan nggak tahu lah namanya, sudah sekian generasi setelah Nabi Ibrahim. Jadi kalau kenabian itu seperti pohon ya, maka Nabi Ibrahim itu tunggaknya. Dia menjadi batang besarnya itu. Lalu ada cabang-cabangnya ya. Ada cabang-cabang berupa nabi-nabi dari Bani Israel, anak cucu beliau, Ismail ya, putra beliau. Terus ada anak-anak, terus anak-anak, terus sampai keluar Nabi besar Muhammad SAW. Ada cabang yang lain namanya Ishak. Nah, dari Ishak ada anak cabang atau anak lagi namanya Yakub. Dari Yakub Yusuf, terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu tunggaknya. Maka dia disebut sebagai Abul Anbiya, wayahana lekan para nabi dan rasul, gitu kira-kira ya, bapak dari semua nabi dan rasul. Nah ini mulai dibahas ya, ada bahasannya di dalam ayat ini dan beberapa ayat setelahnya ya. Ini orang-orang hebat semua, bukan hanya sekadar nabi, tapi nabi dan rasul yang istimewa ya. Maka disebut beliau ini adalah satu dari 5 ulul azmi minar rusul. Ulu artinya ashab ya. Al-azm itu artinya suatu keyakinan, suatu komitmen, ketetapan hati, nggak bisa digeser dalam keadaan apapun. Di situ ada 5 orang kalau kata sebagian ulama, ya, jumhur ulama, yaitu pertama Nabi Ibrahim, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ulul azmi minar rusul. Orang-orang hebat, yang terhebat dari yang hebat, teladan dari teladan, idola dari idola. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah, ya, wa iz ibtala, wa iz ay wadhkur iz. Uzkur itu artinya ingat. Siapa yang disuruh ingat? Ya kita ini semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ingatlah gitu. Kalau ada kata ingat, ini seakan-akan sesuatu peristiwa yang memang sudah ada dalam diri kita, ya. Jadi ayat-ayat kitab suci itu, ya, walaupun pertama kali kita baca, tapi karena maknanya itu kebenaran dan sesuai dengan fitrah, maka seakan-akan dia ada dalam diri kita. Wazkur, ingatlah. Proses mengingat itu katanya mengulangi apa yang pernah ada. Padahal tidak sedikit kita, atau bahkan semua kita, begitu pertama kali baca ayat ini, yaitu pertama kali kita tahu. Tapi ada kata ingat, seakan-akan, ya, seakan-akan bahwa agama itu adalah sesuatu yang memang markuz, ya, dia memang pesannya itu sudah ada, sudah disiapkan di dalam diri kita. Jadi tinggal dibangkitkan lagi, ya, dihidupkan lagi. Makanya kalau ada orang yang tidak beragama, atau orang yang betul-betul hidupnya itu tidak mengikuti, ya, membuang sama sekali agama, itu kelewatan. Karena Allah sebenarnya sudah siapkan di dalam dirinya itu suatu kesiapan, ya, untuk menjalani tuntunan yang baik. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika ibtala Ibrahim rabbuh, ketika Tuhannya, ya, Tuhannya Nabi Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala ibtala, menguji, ya, menguji, memberikan cobaan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya bikalimat, dengan beberapa kalimat, yaitu dengan sekumpulan perintah dan larangan, sekumpulan tuntunan dan pedoman, fa'atammahunna, maka kemudian dia menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikanmu, yaitu Ibrahim, linnas, bagi manusia, imama, yaitu sebagai pemimpin. Qala, Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah, kira-kira gitu. Nanti kamu ikut saya ya gitu. Teman saya juga, kira-kira gitu. Jadi saking inginnya untuk juga mendapatkan. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Qala, kalau qala yang pertama tadi Ibrahim, qala wa min zuriyati, ay qala Ibrahim. Qala yang kedua, ay qala Allah taala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa hal. Pertama, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ibtala itu dari al-bala, artinya cobaan atau ujian. Konsep Islam tentang cobaan atau ujian itu mencakup nikmat ataupun musibah, kesenangan ataupun kesusahan. Jadi beda kalau sebagian kita yang sering menyempitkan makna dari cobaan itu hanya kepada yang kita tidak sukai. Tidak. Dalam Islam, Al-Quran berulang kali. Di dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami coba engkau dengan bisyarri, dengan yang tidak baik, dengan sesuatu yang tidak kau sukai, sesuatu yang buruk menurut pandanganmu, wal khair, ataupun dengan hal yang baik yang kamu senangi, yang kamu cari-cari, fitnatan. Itu keduanya sama,
sebagai cobaan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami coba mereka dengan beragam cobaan-cobaan yang tidak mereka sukai, entah itu sakit, kesusahan, pandemi, penyakit, atau kesempitan rezeki, atau apapun namanya. Wal hasanat, dan hal-hal yang baik yang disukai oleh manusia, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kesehatan, ilmu, apapun. Wa ilaina yurja'un, tapi itu semua adalah sama cobaan. Jadi konsep cobaan dalam Islam itu ya mencakup semua yang kita terima. Sesuatu yang kita cari-cari, hati-hati ya. Karena kita sukai sesuatu yang menyenangkan ya. Entah itu yang seperti tadi yang banyak dicari oleh manusia, hati-hati, itu tetap cobaan. Sesuatu yang tidak kita sukai juga sama. Apa arti bahwa sesuatu yang kita sukai itu adalah cobaan? Cobaannya dari sisi apakah kita bisa mensyukurinya. Apa arti bahwa sesuatu yang tidak disukai itu cobaan? Cobaan dari sisi apakah kita sabar menjalaninya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang yang beriman itu dalam keadaan apapun dia beruntung. Dia itu selalu positif, keadaannya positif. Entah dia sedang dapat nikmat ataupun sedang dapat musibah, dia positif, dia bagus. Kapan itu terjadi? In asobat husarro syakar, yaitu ketika dia dapat yang menyenangkan dia bersyukur. Wa in asobat hudorro sobar, dan ketika dia mendapatkan yang tidak dia sukai dia sabar. Maka kata para ahli, ya, para ulama, al faqirus sabir bimanzilati al ghaniyyish syakir. Mana sih lebih mulia di sisi Allah, orang kaya apa orang miskin? Kata ulama, orang kaya yang bersyukur sama mulianya dengan orang fakir yang bersabar. Atau dibalik, orang fakir yang sabar sama mulianya di sisi Allah dengan orang kaya yang bersyukur. Jadi kata kuncinya pada syukur dan sabar, bukan pada kaya miskin. Ya, bapak-bapak ya. Kata kuncinya adalah pada kata syukur dan sabar. Karena itulah penentu lulusnya kita dalam ujian kehidupan. Bahkan bapak-bapak saudara, ya, bagi sebagian ulama, mereka melipat gandakan ya amalan doa hifz. Doa hifz itu artinya membaca ayat-ayat yang di dalamnya itu ada kata hifzun atau hafiz, yaitu pemeliharaan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Atau dia baca Asmaul Husna, ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Dia lipat gandakan bacaan doa ayat pemeliharaan itu, bukan ketika dia dapat musibah, tapi justru ketika dia dapat nikmat. Jadi semakin dia dapat nikmat, semakin dia perbanyak ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz, supaya dia terjaga dan terpelihara. Jangan terpeleset. Terpeleset di dalam menerima nikmat itu, lalu kemudian menimbulkan ketakaburan. Ya. Ketika kuat menindas yang lemah, ketika berkuasa menyakiti orang biasa, ketika berilmu menghina orang yang bodoh misalnya atau kurang berilmu. Nah, jadi justru kewaspadaan itu kita lipat gandakan ketika kita sedang dapat nikmat.
Kalau sedang dapat musibah, yakin, yakin pasti banyak doanya. Ya. Lagi sakit, ya Allah sembuhkan, kan begitu ya? Tidak perlu disuruh-suruh. Tapi kalau sedang dapat nikmat, jarang, ya Allah alhamdulillah saya syukuri. Sering lupa. Maka para ulama sampaikan, tingkatkan kewaspadaan. Ya. Maka para ulama kan juga, kalau minal auradil mujarrobah, ya, yang sering diijazahkan oleh guru-guru kita, kalau sedang dapat nikmat, sedang memegang amanah, entah itu amanah namanya amanah uang, amanah jabatan, amanah kesehatan, amanah ilmu, itu zikir atau wirid, ya, auradus sobah wal masa itu jangan boleh ditinggalin. Itu yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Doa pagi dan doa petang itu nggak boleh hilang. Semakin orang banyak amanahnya, dia harus terus baca itu. Karena itu doa penjagaan. Atau paling minimal ya, kalau kata ulama, kalau memang ya katakanlah sedang sempit waktunya, sayyidul istighfar jangan dilupakan. Sekali pada pagi dan sekali pada malam. Kan hafal ya sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca pagi dijaga sampai petang. Dari keliru bersikap pada saat dapat nikmat, ketika tidak sabar dapat musibah, ya. Dari langkah-langkah yang keliru, dari kejahatan orang lain, dari hasad dan dengki. Kalau dibaca malam, maka sepanjang malam sampai subuh kita akan dijaga. Sayyidul istighfar. Nah, jadi yang pertama kita ambil dari ayat ini adalah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, bahwa cobaan di dalam konsep Islam itu mencakup semua yang kita peroleh dalam kehidupan. Senang maupun susah, menyenangkan ataupun menyulitkan. Kata kuncinya adalah syukur dan sabar. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut beberapa tokoh dengan sebutan yang istimewa. Berulang-ulang untuk menjadi inspirasi dan pelajaran. Mereka adalah sosok ya, yang satu badannya tapi nilainya seperti beribu-ribu manusia. Orangnya satu, tapi jasanya itu seperti satu umat. Maka dalam ayat yang lain, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu satu, jiwanya, badannya kayak kita, matanya dua, telinganya dua, apa kayak kita, ummatan. Tapi Allah berikan dia gelar ummah. Badannya satu, tapi demikian hebat amalnya dalam kehidupan, sehingga dia seakan-akan nilainya seperti beribu-ribu manusia. Nah, ini yang kedua yang bisa kita ambil dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ya, bahwa beliau dengan keistiqomahannya ya, dalam perjalanan kehidupan beliau yang tidak pernah putus dari cobaan-cobaan yang beragam. Kalimat, ya, tidak hanya satu kalimat, tapi kalimat artinya cobaan itu beragam, banyak sekali. Sampai pada titik yang paling membahayakan, dilempar ke dalam api. Kalau ancaman pembunuhan udah biasa, dilempar ke dalam api. Tapi dia tidak berhenti, ya, tidak berhenti. Nah, istiqomahnya inilah yang dicatat oleh Allah. Maka kerja-kerja beliau walaupun hanya satu, tapi Allah hargakan dirinya itu seperti beribu-ribu manusia.
kita bisa meniru. Bukan dari sisi kenabiannya, karena tidak mungkin kita bisa meniru kenabian. Tidak ada yang bisa jadi nabi setelah baginda Rasul selesai. Pintu nabi dan Rasul itu sudah selesai, tutup, kunci, gembok, sudah selesai. Tapi kita bisa meneladani. Semakin banyak kita bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itu akan membuat nilai kita semakin mulia di sisi Allah. Jadi dengan segala kelemahan kita ya bapak-bapak saudara, kita bisa berharga berlipat ganda ya, dengan keistiqomahan, dengan sifat dan amal-amal yang baik. Lolos dari ujian yang kita lewati dalam kehidupan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebaliknya juga, dan ini bahaya, bisa jadi ada sekelompok manusia yang juga tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada satu orang nilainya ribuan, ada ribuan orang kalah nilainya dengan satu orang. Kapan ribuan orang itu tidak ada harganya? Kalau di dalam mereka itu tidak tumbuh sifat-sifat yang baik. Atau dalam bahasa Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, guthaun ka gutha isail. Banyaknya itu seperti buih ketika banjir. Kalau banjir itu kita lihat, misalnya ada banjir di kali apa namanya yang dekat nih? Jangkok? Kali Jangkok atau kali apa namanya? Kita berdiri di atasnya lihat atau banjir. Apa yang kita lihat? Potongan kayu, potongan sandal jepit, apalagi kain robek, macam-macam. Ada 1001 barang, tapi semuanya rusak, hancur. Gutha usail, buih-buih yang tidak ada arti. Dan yang namanya buih itu banyak dia, tapi begitu dia bersentuhan dengan pinggir laut, dia hilang begitu saja. Jangan sampai kita menjadi umat yang seperti itu. Maka di dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya, alhamdulillah tadi ada tambah seorang muslimah, nambah jumlah umat Islam. Seorang muslimah dari Rusia tadi itu. Alhamdulillah. Tapi kita harus ingat, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan kemuliaan pada jumlah. Tidak meletakkan kemuliaan pada jumlah. Bahkan Allah ingatkan di dalam satu pertempuran ketika umat Islam merasa dirinya banyak, iz a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum. Ketika kamu bangga dengan banyaknya jumlahmu, ternyata jumlah yang besar itu tidak ada artinya. Kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, jadi pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ummatan. Dia adalah seorang yang bernilai ribuan. Ini kita wajib teladani. Caranya apa? Melipat gandakan amal kebaikan kita. Sehingga kita menjadi seorang yang dicari karena kebaikan kita. Dirindui karena kebaikan dan amal kita. Sebaliknya, na'udzubillah min zalik, janganlah sampai kita sebagai umat ini ya, menjadi umat yang jumlahnya banyak tapi tidak ada harganya. Ya, entah karena perpecahan, entah karena macam-macam lah ya. Kebanyakan ngomong juga kadang-kadang. Amalnya sedikit, ngomongnya banyak ya. Dikira ngomong itu bisa bawa masuk dalam surga. Bi kalimatin fatammahun. Nah, yang ketiga yang perlu kita ingat juga bahwa fa'atammahunna ini menjadi kunci juga. Nabi Ibrahim itu istimewa karena dia menyempurnakan dan menyelesaikan tugasnya. Maka di dalam tuntunan Islam yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dari seorang
kalau dia melakukan suatu amal, dia lakukan itu dengan penuh kesungguhan dan kesempurnaan. Bukan hanya sekedar dia selesaikan urut-urutannya. Kalau kita sholat urutannya dari takbiratul ihram sampai salam, bukan hanya urut-urutannya, tapi juga lahir batinnya dengan kesungguhan dan sepenuh hati. Kalau bahasa kita sekarang, itqan itu artinya profesional, penuh tanggung jawab. Maka dalam Islam itu, saudara-saudaraku, ukuran kita mulia itu bukan dari semata banyaknya pengetahuan kita, ya, tetapi dari berapa banyak pengetahuan itu yang kita amalkan. Karena itu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahabul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebagus-bagus yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kita adalah amal yang walaupun sedikit tapi tidak putus kita kerjakan. Kalau punya zikir gak usah panjang-panjang lah, ya. Tapi tetap. Kalau baca Quran tidak mesti 2 juz sehari, tidak apa-apa 1 halaman, tapi tetap. Kalau bersedekah tidak harus kasih rumah kita sekali sudah selesai, enggak. Dengan yang sedikit tapi tetap. Itu tidak kalah berkahnya. Bahkan itu yang disukai. Adwamuhu wa in qalla. Jadi melaksanakan sesuatu dengan penuh kesungguhan, ya, menyempurnakannya, dan salah satu tanda kesempurnaan adalah terus berlanjutnya amal itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat, ya, kata kalimat ini banyak tafsiran dari para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalimat itu adalah semua perjalanan hidup beliau, ujian-ujian beliau, ya, ketika bertemu dengan Namrud, kemudian ketika beliau dalam proses berhijrah beliau, ya, ada proses melihat bulan, matahari, bintang, ya, diuji ketetapan hati beliau untuk tetap dalam tauhid, dan banyak lagi. Termasuk juga cobaan beliau adalah ujian beliau, inni ja'iluka linnasi imama, yaitu ketika dijadikan sebagai pemimpin spiritual oleh Allah. Ya, bahasa kita pemimpin agama. Beliaulah memimpin, ya, sebagai yang memberikan arahan, memberikan katakanlah pedoman, petunjuk kepada umat yang ada pada waktu itu. Istiqomah, tidak bergeser. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan Nabi Ibrahim alaihissalam imama. Jadi imaman ba'da ibtala. Kalau kita lihat susunan ayat ini, ibtala dulu, atamma imama. Dicoba, ya, diuji, lalu dia sempurnakan, dia tuntaskan, dia laksanakan dengan baik, lahir dan batin, jadi pemimpin dia. Ini pelajaran, ya, tentang membangun karakter. Banyak webinar tentang kepemimpinan, kan. Jadi bagaimana menjadi apa kepemimpinan dalam konsep Islam. Semua orang ingin jadi pemimpin, ya. Tapi jarang yang mau mengikuti prosesnya. Padahal dalam ayat ini jelas imaman itu di ujung, di awalnya itu ibtala, cobaan, ujian, dan tidak hanya satu, kalimat beragam. Disyukuri, dia sabar, atamma,
dia sempurnakan, dia istiqomahkan. Baru kemudian ja'iluka linnas imama. Allah jadikan sebagai pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Ini harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ini yang terakhir yang bisa kita ambil di sini, ya. Yang keempat, qala wa min dzurriyyati, keturunanku juga ya Allah. Qala la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Artinya imamah, yaitu keteladanan dan kepemimpinan, itu tidak akan mencakup orang-orang yang zalim. Yang kita dapat ambil dari sini adalah bahwa kezaliman itu merusak kemuliaan. Jangankan Anda orang biasa, anak orang biasa, keturunan Nabi pun, anak cucu Nabi pun, kalau Anda zalim, maka tertutup pintu kemuliaan itu, gelap. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jangan berbuat zalim. Kezaliman itu akan menjadi lapisan demi lapisan kegelapan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tugas kita ya adalah mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi setelah kita. Ayat ini juga isyarat ya, bahwa yang baik itu tidak mesti melahirkan yang baik. Seakan-akan Allah mengatakan, Ibrahim, saya janji, baiklah anak keturunanmu yang baik sepertimu, dia dapat seperti yang engkau dapatkan, tapi di antara mereka yang zalim, mereka keluar dari janjiku. Ini kata para ulama adalah satu isyarat bahwa di antara keturunan beliau itu bahkan ada yang zalim. Padahal beliau nabi, ayah dari nabi juga, tapi keturunannya itu ada. Kalau nabi tidak bisa menjamin, ya seorang nabi tidak bisa menjamin bahwa pasti semua keturunannya baik, apalagi yang bukan nabi seperti kita. Maka tidak ada artinya kita membanggakan ya orang tua kita, kakek, nenek moyang kita, dengan tanpa kita sendiri mengisi hidup kita dengan amal-amal yang baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jamaah sekalian, kita cukupkan karena tadi ada prosesi ya yang mengambil waktu kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya baik. Jamaah yang dirahmati Allah, satu ayat yang kita baca ini mudah-mudahan menambah kefahaman kita dan memberi kita semangat ya untuk terus-menerus menambah kebaikan demi kebaikan. Karena sekali lagi kemuliaan itu adalah hasil dari proses sebagaimana yang Nabi Ibrahim alaihissalam dapatkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, pengingat kepada kita semua, fa innana fi syahri Rajab. Kita sudah di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, dan setelah itu bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini satu dari bulan-bulan yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum ya. Ada 12 bulan, 4 diantaranya itu disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram dalam arti bahwa keharaman berbuat yang tidak baik itu berlipat di situ. 3 diantaranya itu berturut-turut, yaitu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 pisah. Apa yang pisah? Bulan Rajab. Nah, jadi salah satun sardun wa wahidun fardun. 3-nya berturut-turut, 1-nya misah. Yang berturut-turut itu Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram. Itu tiga-tiganya bulan haram. Satu yang pisah yaitu yang sekarang kita nih, bulan Rajab. Orang Arab yang sangat suka berkelahi, perang, saling bunuh. Pada saat bulan Rajab itu mereka sepakat untuk menyarungkan pedang mereka. Makanya bulan Rajab itu juga disebut dengan Rajabul Asom, bulan Rajab yang tuli. Kenapa dikatakan tuli? Karena tidak ada terdengar suara dentingan pedang pada saat itu. Sepi, nggak ada. Bulan Rajab itu jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu. Karena itu tidak pantas kalau di masa kita sebagai umat Islam yang sudah khatam, baca Quran, tahu hadis, ya, tahu petunjuk Nabi, lalu bulan Rajab ini kita masih saling ribut saja, saling umpat, kalah sama orang jahiliyah. Punya medsos masih aja saling ngata-ngatain, apa itu cebong, kadrun, wah segala macam. Apa? Lebih buruk dari orang jahiliyah kelakuan kita kadang-kadang. Orang jahiliyah saja, ya, dia tahu, dia punya adab-adab yang dia pegang. Kita sebagai umat kadang-kadang mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, lalu pada bulan-bulan yang istimewa seperti Rajab ini kita bukannya introspeksi, menyiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, tapi meneruskan yang tidak baik kita terusin, ya terus saja saling umpat, masih aja itu banyak-banyak di medsos, masih saling umpat segala macam. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi ini pengingat bagi kita. Kadang kita salah ya bapak-bapak, kalau kita belajar tentang masa jahiliyah, kita pikir jahiliyah itu lawannya ilmu. Bukan ilmu lawan jahiliyah sebenarnya. Karena pada masa jahiliyah itu banyak orang yang berilmu juga. Tapi lawan dari jahiliyah itu, al-jahlu di situ lawannya adalah al-hilmu, bukan al-ilmu. Artinya apa? Al-hilmu itu pengendalian diri. Al-hilmu itu adalah kelapangan hati, kesabaran, ketenangan, kemaafan, pengendalian diri. Maka mereka dikatakan orang jahiliyah bukan karena tidak punya ilmu, tapi karena tidak ada hilmun. Dalam arti apa? Mereka sembarangan, hawa nafsunya dia turutkan, ya. Membunuh, minum minuman keras, berzina, apa yang dia mau. Padahal mereka berilmu. Jadi jahiliyah itu bukanlah lawan daripada ilmu, tetapi lawan daripada hilm. Hilm itu intinya pengendalian diri. Maka kalau kita pada masa sekarang, ya, sebagai umat Islam tapi tidak bisa mengendalikan diri, ya, masih sering saling hujat, saling umpat, maka bisa jadi kita termasuk masih umat jahiliyah dalam tanda kutip, ya. Karena sama yang dilakukan. Nah, ini sebagai pengingat dari kita, bulan Rajab, bulan menyiapkan diri untuk membersihkan dan melatih hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, sehingga pada bulan suci Ramadan kita sudah siap lahir dan batin. Semua amal-amal yang baik lipat gandakan. Tidak ada yang khusus dalam bulan Rajab, ya. Tidak ada yang khusus, ya. Puasa bagus, ya, tetapi tidak ada yang khusus, ya, misalnya harus puasa sekian hari apa segala macam, tidak. Kalau kuat puasa silakan puasa, itu bagus. Kalau kuat baca Quran, silahkan perbanyak baca Quran. Kalau kuat bersedekah, silahkan. Semua amal-amal soleh itu mulia dan dilipat gandakan kemuliaannya pada bulan-bulan haram seperti ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa pada kesempatan yang akan